Kisah cinta Raden Wijaya menikahi 4 anak Kertanegara dan putri Melayu demi kekuasaan. Ribut Darmo Sutopo dalam tulisan berjudul Sejarah Perkembangan Majapahit yang termuat dalam buku 700 tahun Majapahit Suatu Bunga Rampai. Disebutkan Raden Wijaya benar-benar merangkak dari nol untuk mencapai posisinya sebagai orang nomor 1 di Majapahit. Dalam tulisannya, Ribut Darmo Sutopo menyebutkan sebagai anak dari Dyah Lembutal, Raden Wijaya tidak langsung mendapatkan posisi strategis di Singasari. Pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara, Raden Wijaya mula-mula mengabdi kepada Raja Kertanegara. Padahal bila dirunut dari silsilah keluarganya, Raden Wijaya merupakan piut atau canggah dari Ken Arok yang merupakan pendiri Singasari. Ibu Raden Wijaya, Dyah Lembutal, merupakan putri dari Mahisa Cempaka atau Narasing Harmurti. Sementara Narasing Harmurti sendiri merupakan anak dari Mahesa Wong Leleng yang merupakan anak dari Ken Arok dan Ken Dedes. Ketika Jaya Katwang melancarkan serangan ke Singasari, Raden Wijaya ditugaskan Raja Kertanegara untuk menghadang pasukan musuh. Upaya Raden Wijaya yang didukung para panglima perang yang berpengalaman berhasil menghalau pasukan Jaya Katwang yang menyerang dari sisi utara Singasari. Tak disangka ternyata Jaya Katwang juga menyerahkan pasukan yang jauh lebih kuat dari sisi selatan Singasari. Serangan dadakan ini membuat Raja Kertanegara tewas di istananya. Seluruh putri Raja Kertanegara turut ditawan oleh Jaya Katwang. Ribut Darmo Sutopo dalam tulisannya menyebutkan putri Raja Kertanegara yang ditawan Jaya Katwang tersebut sedianya akan dinikahkan dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya tak menyerah begitu saja. Melalui usaha yang gigih, akhirnya putri tertua dari Raja Kertanegara, Dyah Dwi Tribuana Paramiswari, berhasil direbutnya. Upaya perebutan putri Raja Kertanegara tersebut tidaklah mudah saat membawa kabur para Miswari. Raden Wijaya dan pasukan yang setia kepadanya terus dikejar pasukan dari kerajaan Kediri. Dalam prasasti Kudadu disebutkan Raden Wijaya akhirnya bersepakat dengan para prajurit setianya untuk mengungsi ke Madura untuk berlindung kepada Arya Wiraraja. Saat bertemu Arya Wiraraja, Raden Wijaya disarankan untuk menghamba ke Jaya Katwang. Dan ketika penghambaan itu diterima, Raden Wijaya disarankan untuk meminta membuka hutan Tarik sebagai kota baru. Inilah strategi menyerang Jaya Katwang mulai disusun dengan memanfaatkan kekuatan pasukan Mongol yang datang ke Jawa untuk menghancurkan Raja Kertanegara. Usai berhasil menghancurkan Jaya Katwang, pasukan Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol hingga kocar-kacir. Usai naik tahta sebagai Raja Majapahit, Raden Wijaya disebut dalam kitab Negara Kertagama, Prasasti Kudadu, serta Prasasti Sukamerta menikahi putri Raja Kertanegara sekaligus. Selain putri pertama Dyah Dewi Tribuana Paramiswari, Raden Wijaya juga menikahi Dyah Dewi Narendra Duhita Mahadewi, Dyah Dewi Prajanga Paramita Jayendra Dewi, dan Dyah Dewi Gayatri Raja Patni. Kitab Negara Kertagama menyebutkan putra pertama Raden Wijaya yang kemudian menggantikannya sebagai raja kedua Majapahit. Jaya Negara adalah putra hasil pernikahan Raden Wijaya dengan Inggreswari. Namun dalam kitab Pararaton, Jaya Negara yang disebut Kalegmet merupakan putra Raden Wijaya dengan seorang putri dari Melayu bernama Darapeta. Diduga dalam Negara Kertagama disebut Inggreswari. Dari 4 putri Raja Kertanegara memiliki peran masing-masing bagi Raden Wijaya. Dyah Dewi Tribuana Paramiswari memiliki
keunggulan dalam permainan kata atau disebut Mahalalita. Sementara Dyah Dewi Ngarendra Duhika Mahadewi disebut menjadi landasan percintaan Raden Wijaya, dan Dyah Dewi Prajna Paramita Jayendra Dewi memiliki kesetiaan dan perilaku yang sangat luhur. Sedangkan si bungsu Dyah Dewi Gayatri Raja Patnik disebut memiliki kecantikan yang luar biasa dan paling disayang oleh Raden Wijaya. Bahkan hubungan keduanya sampai dilukiskan seperti sepasang Dewa Siwa dengan Dewi Uma. Raden Wijaya bertahta sebagai Raja Majapahit selama 16 tahun. Menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya mangkat pada tahun 1267 Saka atau 1305 Masehi. Sementara versi kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya wafat pada tahun 1231 Saka atau 1309 Masehi. Aduh, keren ini ya bro. Kira-kira jika diterapkan di masa sekarang gimana ya? Perlu dicontoh ini. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.